dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, syukur dan terima kasih untuk kesempatan yang Kau berikan kepada kami semua pada kesempatan hari ini. Kami bersyukur karena Engkau telah menyertai kami. Allah Bapa yang Maha Baik, perkenankanlah kami mempersembahkan komunitas kami dari BPK Denpasar. Kiranya rahmat belas kasih-Mu dan Roh Kudus-Mu selalu mengurapi kami semua, para anggota BPK Denpasar. Semoga Engkau mengizinkan kami semua boleh saling rukun, saling mengasihi, sehingga kami dalam berkomunitas bisa saling bertumbuh dalam iman demi kemuliaan-Mu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Datanglah Roh Kudus, penuhilah hati umat-Mu, dan nyalakanlah di dalam api cinta-Mu. Utuslah Roh-Mu, maka semuanya akan dijadikan lagi. Dan Engkau akan membarui muka bumi. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Engkau yang mengajari hati umat-Mu dengan penerangan Roh Kudus, berilah supaya berkat Roh yang kudus ini kami senantiasa berpikir benar, bertindak bijaksana, serta selalu bergembira karena penghiburannya, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Saudara-saudara terkasih, selamat pagi. Hari ini kita memasuki hari Sabtu 28 Mei 2022, hari kedua novena Pentakosta. Saya Romo Hadi Setiawan, bertugas di Seminari Duka sebagai rektor. Hari ini kita akan merenungkan tentang kata-kata Yesus, mintalah maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacita. Dari Yohanes 16, 23b sampai dengan 28. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa, selamat pagi. Baru saja kami merayakan hari kenaikan Yesus. Kini kami memasuki novena Pentakosta. Hari ini kami memasuki hari kedua novena Pentakosta dengan tema mintalah maka kamu akan menerima. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu selama ini, di mana Engkau senantiasa memberi yang terbaik kepada kami. Walaupun Engkau tahu bahwa kami adalah orang-orang yang rapuh, yang selalu jatuh dalam kelemahan dan dosa, namun Engkau senantiasa memberikan kepada kami yang terbaik. Maka berkatilah kami pada hari ini, agar kami bisa merenungkan kasih dan melaksanakannya dalam kenyataan sehari-hari, dalam doa dan karya. Demi Kristus Putra-Mu dan pengantara kami, kini sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes, dimuliakanlah Tuhan. Yohanes bab 16 ayat 23 sampai dengan 28. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Semuanya itu kukatakan kepadamu dengan kiasan. Akan tiba saatnya aku tidak lagi berkata-kata kepadamu dengan kiasan, tetapi terus terang memberitakan Bapa kepadamu. Pada hari itu kamu akan berdoa dalam namaku, dan tidak kukatakan kepadamu bahwa aku meminta bagianmu kepada Bapa, sebab Bapa sendiri mengasihi kamu, karena kamu telah mengasihi aku dan percaya bahwa aku datang dari Allah. Aku datang dari Bapa dan aku datang ke dalam dunia. Kini aku meninggalkan dunia lagi dan pergi kepada Bapa. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus.
Saudaraku terkasih, ada seorang presiden Amerika tahun 60-an bernama John Fitzgerald Kennedy. Ketika dia diangkat menjadi presiden, maka statementnya diingat oleh rakyat Amerika. Apakah itu? Dia berkata, jangan tanyakan kepada negara apa yang negara buat untukmu, tapi tanyalah pada dirimu sendiri, apa yang kamu buat untuk negara. Pernyataan ini luar biasa, memberikan semangat kepada rakyat Amerika untuk berbuat, bukan hanya membalikan tangan, tapi bekerja keras dan menjadi seorang yang boleh katakan punya harga diri. Itulah kebanggaan rakyat Amerika kepada John Kennedy yang memberikan pada mereka motivasi. Dan sebagai motivator, tentu dia sebagai seorang Katolik mempunyai buku pintar, yaitu Injil. Nah, Injil pada hari ini katakan, mintalah maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacita. Apa makna dibalik kata-kata ini? Para murid selepas kenaikan Yesus, mereka berkumpul dan berdoa. Doa adalah dasar dari kekuatan untuk berkarya kerasulan. Apakah doa itu? Doa yang kita tahu adalah relasi antara Tuhan dengan kita manusia, yang diuraikan dalam cinta kasih satu sama lain. Maka doa harus menghasilkan tindakan nyata cinta kasih, relasi antara manusia dengan manusia, yang mengungkapkan relasi antara Tuhan dengan manusia dalam cinta kasih. Maka doa adalah hadiah yang terindah yang kita dapatkan dari Tuhan. Kita bisa duduk bersimpu, berbincang-bincang mesra dengan Tuhan dalam doa. Dan apa saja yang kita katakan disimpan dalam sebuah tabungan, yang pada waktunya tertentu bunga-bunga itu akan keluar menghiasi hidup kita. Doa tidak cukup, tetapi juga harus ada pekerjaan. Kita tidak bisa membalikan tangan. Maka bekerja mempunyai makna. Yang pertama adalah dalam aktivitas pekerjaan kita ingin memuliakan Tuhan. Kita berpartisipasi dalam karya penciptaan Tuhan, untuk mengolah entah ladang, entah kebun, entah kantor, entah pendidikan dan sebagainya, entah rumah tangga. Dan di dalam itu ada nafas. Makna yang dalam itu ingin memuliakan Tuhan. Maka bekerjalah dengan baik, dengan jujur, disiplin, bertanggung jawab, sehingga melahirkan kebahagiaan dan sukacita. Yang kedua, bekerja menggambarkan relasi kita secara pribadi dengan orang lain. Hasil kerja kita bisa kita gunakan untuk keluarga, untuk relasi, dan membangun komunitas. Yang ketiga, membangun harkat dan harga diri kita. Dengan pekerjaan, hidup kita tidak sia-sia. Dan hidup itu dan pekerjaan kita ungkapkan dalam pemikiran kita dan tindakan-tindakan kita, aktivitas kita bersama. Maka pada hari ini kita diajak untuk hari kedua senantiasa berdoa dan bekerja. Sebagaimana Santo Benedictus mengatakan, ora et labora. Semoga Tuhan memberkati kita, dan marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami ucap syukur dan berterima kasih karena Engkau memberikan kepada kami kesempatan untuk senantiasa berdoa dan berkarya untuk memuliakan Engkau, untuk mengembangkan diri pribadi kami dan juga komunitas kami. Saling berbagi, saling memberi, yang melahirkan kebahagiaan dan sukacita. Maka berkatilah semua langkah-langkah kami demi Kristus Putramu dan Pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Dan sebagai penutup, mari kita dengarkan sebuah lagu.
Aku berjalan bersama sang waktu, awal perjalanan segar, motivasi dan semangat, berjalan terus tak henti. Ada saatnya jalanku tertatih, keringat menyusuri diri, angin bertiup kencang, ku istirahat sejenak, melihat kembali tapak lalu, makna perjalananku kembali. Aku berjalan bersama sang waktu, awal perjalanan segar, motivasi dan semangat, berjalan terus tak henti. Sejahtera mengiringi sang waktu, sajar mentari sukacita abadi. Aku berjalan bersama sang waktu, awal perjalanan segar, motivasi dan semangat, berjalan terus tak henti. Aku berjalan bersama sang waktu, awal perjalanan segar, motivasi dan semangat, berjalan terus tak henti. Motivasi dan semangat, berjalan terus tak henti. Doa mohon 7 karunia Roh Kudus. Datanglah ya Roh Hikmat, turunlah atas diri kami, ajarlah kami menjadi orang bijak, terutama agar kami dapat menghargai, mencintai, dan mengutamakan cita-cita surgawi. Semoga kami Kau lepaskan dari belenggu dosa dunia ini. Datanglah ya Roh pengertian, turunlah atas diri kami, terangilah budi kami, agar dapat memahami ajaran Yesus Sang Putra dan melaksanakannya dalam hidup sehari-hari. Datanglah ya Roh nasihat, dampingilah kami dalam perjalanan hidup yang penuh gejolak ini. Semoga kami melakukan yang baik dan menjauhi yang jahat. Datanglah ya Roh keperkasaan, kuatkanlah hamba-Mu yang lemah ini, agar tabah menghadapi segala kesulitan dan derita,
Semoga kami Kau kuatkan dengan memegang tangan-Mu yang senantiasa menuntun kami. Datanglah ya roh pengenalan akan Allah. Ajarlah kami mengetahui bahwa semua yang ada di dunia ini sifatnya sementara saja. Bimbinglah kami agar dapat menggunakan hal-hal duniawi untuk kemuliaan-Mu. Datanglah ya roh kesalehan, bimbinglah kami untuk terus berbakti kepadamu. Ajarlah kami untuk menjadi orang yang tahu berterima kasih atas segala kebaikan-Mu dan berani menjadi teladan kesalehan bagi orang-orang di sekitar kami. Datanglah ya roh takut akan Allah. Ajarlah kami untuk takut dan tunduk kepadamu dimanapun kami berada. Tegakkanlah kami agar selalu berusaha melakukan hal-hal yang berkenan kepadamu. Amin. Bapa kami, Yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Novena Roh Kudus hari kedua. Allah yang maha bijaksana, Putra-Mu menjanjikan Roh Kudus kepada para rasul dan memenuhi janji itu sesudah Dia naik ke surga. Semoga kami pun Kau anugerahi karunia Roh Kudus demi Yesus Kristus pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Dan Putra Putra dan dan Roh Roh Kudus. Kudus. Amin. Amin.